Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suiyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Matlaul Anwar Malingping. Di sini saya akan menganalisis kasus aksi terorisme di Makassar, dan analisis ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Opini Publik dari Dr. Anus Syaiful Halim MIkom. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia dan rezekinya kepada kita, sehingga dalam kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit dari yang ada di Makassar, berdirinya negara di Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Gowa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Gowo, yaitu Daeng Menraba. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Talo sendiri yaitu Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Bersama kedua kerajaan itu bersamaan dengan tersebarnya agama Islam di Sulawesi Selatan. Terorisme merupakan kejahatan yang sangat takut di setiap kalangan di Indonesia, bahkan seluruh dunia, karena terorisme biasanya dilakukan oleh oknum atau kelompok radikal yang biasanya tersembunyi, sehingga keberadaannya kadang tidak diduga. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendapatkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Secara singkat, radikalisme adalah embrio lahirnya terorisme. Kita masuk ke tragedi ledakan. Indonesia kembali bersedih. Indonesia kembali sakit hati. Indonesia kembali meneteskan air mata. Jika Januari kau terbang tanpa batas, Februari kau mengalir dengan deras, Maret kau meledak dengan keras, dan April ini kulepas dengan ikhlas kau menyelam tanpa batas. Yang telah diketahui dari teror bom Makassar, pelaku dan jaringan pelaku adalah Pak Sutri, baru menikah, berrelasi dengan Jar, sementara jumlah korban belasan. Pagi hari jelang siang tanggal 28 Maret 2021, L dan istrinya yang berinisial YSF berboncengan naik motor metik bernomor polisi DD5984MD menuju gereja Katedral Makassar. Hari itu dikenal dengan Minggu Palma, awal pekan suci jelang kebangkitan Yesus. Suami istri kedua rampung dan tak banyak jamaah yang ikut karena masih pandemi. Sekira pukul 10.30 WITA, keduanya tiba persis di gerbang gereja. Kosmos, seorang petugas keamanan atau bisa disebut dengan security, curiga lantaran mereka dua kali bolak-balik sebelum singgah di gerbang gereja. Pasturi ini pun dicegat. Kosmos bertanya, mereka hendak apa? Dan pertanyaan tersebut malah dijawab dengan ledakan. Astagfirullah. Teror bom bunuh diri ini yang terjadi di Jalan Kajaolalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar itu bikin geger. Indonesia lagi-lagi diserang teror. Sebanyak 19 orang jadi korban termasuk Kosmos. Sedangkan potongan tubuh L dan istrinya berceceran di sekitar lokasi. Motor mereka pun juga hancur. Kenapa enggak ya? Manusia aja yang melakukan kayak gitu bisa hancur, apalagi motor. Manusia hidup dengan akal, sedangkan motor hidup karena hidup sama manusia. Bagaimana enggak hancur? Allahu a'lam.
Hingga kemarin 29 Maret ada 13 korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, 2 di Rumah Sakit Seloam Makassar, dan sisanya sudah diperkenalkan rawat jalan. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara. Identitas Pasutri itu diketahui setelah tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Polri melakukan penyelidikan. Identik dengan sidik jari yang kami dapatkan, ucap Kapolri Jenderal Lidik Sigit Prabowo di Polda Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya di sini saya akan menyebutkan fakta-fakta, menyebutkan sebagian fakta-fakta terjadinya tragedi ledakan di Gereja Katedral. Yang pertama ada kedua pelaku termasuk ke dalam kategori generasi milenial karena keduanya Y dan YSF sama-sama kelahiran pertengahan 90-an. Sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyebut sepasang generasi muda ini terpapar radikalisme. Mereka berdua berdomisili ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar. Dan selanjutnya mereka sama-sama menjual makanan. Sedangkan fakta ini terungkap dari keterangan ibunda dari YSF, itu istri dari L. Ikut JAD kajian Pila Mutiara. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Pasutri ini ikut dalam jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Kelompok terorisme ini Villa Mutiara. Sebut Sigit di Mapolres Sulawesi Selatan, masing-masing perannya bersama dengan L dan YSM. Mereka ada dalam satu kelompok kajian Villa Mutiara namanya. Yang selanjutnya ada pengantin baru. 2 pelaku bom bunuh diri itu tergolong sebagai pengantin baru. Usia pernikahan mereka baru 1 semester atau 6 bulan. Mereka dinikahkan tersangka teroris lain bernama Rizaldi, sosok yang tertangkap pada Januari 2021. Alhamdulillah ya, jika teroris sudah ditangkap, Indonesia pasti maju. Dan sudah maju, alhamdulillah. Lain bernama Rizaldi itu. Yang selanjutnya ada ibunda jarang bertemu YSF. Dan katanya dari informasi yang didapat, setelah YSF menikah dengan L, ibunda dari YSF itu sudah jarang bertemu selama 6 bulan tuh udah gak pernah ketemu lagi gitu. Padahal yang seharusnya orang tua itu emang gak bisa dipisahkan dari anaknya, dan anaknya pun gak pernah bisa lepas dari genggaman ibunya sekalipun dia udah bersuami. Yang selanjutnya ada L membuat bom via tutorial online. Pasutri ini L dan YSF bisa bikin bom berkat teknologi internet. Mereka mengakses tutorial membuat benda berbahaya itu. Pelatihannya juga dari mancanegara. Sampai segitunya ya. Yang selanjutnya dibelikan bahan peledak oleh JAD. JAD memang organisasi teroris yang berbahaya. Kelompok hitam inilah yang membelikan bahan peledak untuk L dan YSF. Astagfirullah. Yang selanjutnya ada surat wasiat. Nah, sebelum melakukan bom bunuh diri itu, L sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Sigit yang berisi mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap mati syahid. Diucapkan oleh Jenderal Sigit. Yang selanjutnya akan dimakamkan di Maros, Sulawesi Selatan. Ketua RT di tempat L dan YSF mengontrak di seorang ibu rumah tangga bernama Nur Aini mengatakan pengantin teroris itu akan dikebumikan di Kabupaten Maros, dan saat ini orang tua YSF tengah berada di Maros. Adanya informasi ini merupakan fakta terlepas apakah rencana pemakaman ini akan terrealisasi atau tidak. Mungkin cukup sekian dari saya, dan inilah kesimpulannya. Semua orang bisa saja celaka, semua orang bisa saja terluka, semua orang bisa saja bersedih.
Namun ketika seseorang memaksa agar menjadi lebih baik, mungkin jawabannya hanyalah qadarullah. Semuanya hanya ada pada Allah. Allah yang mengatur semuanya. Semua atas kehendak Allah. Manusia hanya bisa berencana, manusia hanya bisa menjalankan apa yang seharusnya. Karena manusia itu ibarat kita adalah hanya menjalankan skenario. Semoga tidak ada tetesan air mata untuk hari ini dan hari yang akan datang. Semoga yang telah meninggal husnul khotimah. Semoga semua orang menjadi lebih baik. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.